Cerita ini mengandung tema perselingkuhan, penipuan, dan balas dendam. Jika Anda menyukai alur cerita seperti ini, silakan subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar di bawah beritahu kami dari mana Anda menonton video ini. Terima kasih. Tiba-tiba surat cerai itu muncul. 13 tahun pernikahan hanyalah sebuah lampiran PDF. Saya sudah 4 bulan di Kandahar saat Becky memutuskan dia lelah menunggu. Subjek emailnya, "Mari kita bersikap dewasa. Nama saya Nathan, usia 42 tahun. Sersan di Divisi Lintas Udara ke-82. Saya adalah salah satu orang yang paling disegani di unit elit Angkatan Darat, tapi email itu melumpuhkan saya lebih cepat dari musuh manapun. Saya berada di tengah gurun, dan seluruh hidup saya di Spokane berantakan. Pesan darinya cuma 3 kalimat. Dia sudah mengajukan surat cerai, sudah mengosongkan rekening bersama kami, dan sudah memindahkan pacar barunya, Jeremy, ke rumah kami. Saya membaca email itu 2 kali. Saya menutup laptop, mandi cepat di barak, dan bersiap untuk giliran jaga. Saya tidak memberitahu siapapun. Malam harinya ketika kembali ke ranjang, saya membalas dengan 1 kata, "Paham," itu saja. Tidak ada perdebatan, tidak ada permohonan, tidak ada ancaman. Wilson, teman ranjang saya, menyadari perubahan itu. "Ada apa, bro?" Tanyanya, matanya tetap tertuju pada buku. "Tidak apa-apa," jawab saya. "Cuma masalah rumah." Dia hanya mengangguk dan percakapan selesai. Tentara tahu kapan harus membiarkan sesuatu berlalu. Sejujurnya, saya tidak terkejut. 6 bulan sebelum penugasan, segalanya berubah. Hal-hal kecil. Becky berhenti bertanya bagaimana hari saya. Dia mulai pulang larut dari tempat kerjanya sebagai sekretaris di klinik dokter gigi. Mulai pergi ke gym 3 kali seminggu, tapi tidak pernah terlihat berkeringat. Baju baru, teman-teman baru yang tidak pernah saya kenal, dan kata sandi baru di ponselnya. Saya tidak menghadapinya. Saya tidak mulai memeriksa pesannya atau mengikutinya. Saya bukan orang seperti itu, tapi saya juga tidak buta. Jadi saya membuat beberapa langkah diam-diam. Tidak ada yang dramatis, hanya tindakan pencegahan. Saya menyimpan dokumen penting di sebuah unit penyimpanan di kota lain. Akta kelahiran, akta nikah, surat kepemilikan rumah yang berkat pinjaman VA hanya atas nama saya, dan dokumen tunjangan militer saya. Saya juga menyimpan jam tangan kakek dan perhiasan perak lama ibu saya, barang-barang yang benar-benar berharga. Saya membuka rekening terpisah di bank lain dan mulai mengalihkan sebagian gaji saya. Tidak cukup banyak untuk dia sadari, tapi cukup untuk memastikan saya tidak memulai dari nol jika sesuatu yang buruk terjadi. Malam sebelum keberangkatan, dia memeluk saya di bandara dan berkata, "Jaga diri ya." Matanya kering, seolah dia pamit kepada rekan kerja, bukan suami yang akan pergi berperang. Saya seharusnya sadar saat itu, tapi sebagian diri saya masih berharap salah. Saya tidak salah. Yang dia tidak tahu adalah saya sudah siap menghadapi momen itu. Dan yang dia tidak pahami, saya tidak pernah memulai pertarungan, tapi saya selalu menyelesaikannya. Saya bertemu Becky di acara barbeku teman pada tahun 2010. Saat itu saya sedang cuti, menginap di rumah teman saya Jason di Spokane. Dia sedang menyelesaikan kuliah keperawatan, tapi akhirnya bekerja sebagai sekretaris di klinik dokter gigi. Lebih sedikit stres katanya. 8 bulan kemudian kami menikah. Becky sering bilang dia bangga dengan pengabdian saya, meskipun dia tidak pernah benar-benar memahaminya. Ayahnya seorang manajer bank, kakaknya apoteker. Tidak ada militer di keluarganya. Dia pernah bertanya kapan saya akan mendapatkan pekerjaan sungguhan, tanpa menyadari bahwa setelah 15 tahun, Angkatan Darat bukan hanya pekerjaan sampingan. Itu adalah karier saya. Kami membeli rumah pada tahun 2014. Tidak mewah, tapi itu milik kami. 3 kamar tidur, halaman kecil di lingkungan yang tenang. Nama saya satu-satunya di hipotek karena pinjaman VA atas nama saya, tapi saya menambahkannya di surat kepemilikan. Karena itulah yang dilakukan orang-orang yang sudah menikah, berbagi segalanya. Ayah saya meninggal setahun setelah kami menikah, serangan jantung saat membersihkan salju. Ibu saya meninggal 3 tahun kemudian, karena kanker paru-paru meskipun dia tidak pernah merokok. Mereka meninggalkan sejumlah uang, bukan kekayaan, tapi cukup bagi Becky dan saya untuk melunasi pinjaman kuliah dan masih punya dana cadangan. Saya ditugaskan 4 kali selama pernikahan kami, 2 kali ke Irak,
2 kali ke Afghanistan. Setiap kali saya pulang, Becky tampak sedikit lebih jauh, sedikit lebih gelisah. Seolah dia memerankan peran yang sudah tidak cocok lagi untuknya. "Aku tidak daftar untuk jadi istri tentara," katanya suatu kali. Setelah saya menyebut kemungkinan mendaftar lagi untuk 4 tahun ke depan. "Aku lelah sendirian sepanjang waktu." Saya mengerti, sungguh. Tapi Angkatan Darat adalah satu-satunya tempat saya merasa benar-benar menjadi bagian dari sesuatu. Saya ahli dalam pekerjaan saya. Orang-orang bergantung pada saya. Pada tahun 2019, segalanya mulai berubah. Hal-hal kecil pada awalnya. Becky jadi kesal saat saya menelepon saat malam, kumpul-kumpulnya. Mulai bicara tentang bagaimana temannya, Melissa sudah bercerai dan sekarang menjalani hidup terbaiknya. Mulai berkomentar bahwa kami tidak lagi memiliki kesamaan. Saya menyarankan terapi. Dia bilang kami baik-baik saja, hanya sedang melewati fase. Lalu muncullah pulang larut dari kantor. Akhir pekan pergi bersama teman-teman yang tidak pernah saya kenal. Baju-baju baru, langganan gym yang jarang dia gunakan. Saya seharusnya menghadapinya. Tapi bukan begitu cara saya menghadapi masalah. Tidak pernah. Ayah saya mengajari saya untuk berpikir sebelum bicara, untuk memastikan sebelum bertindak. Jadi saya mengamati dan bersiap, diam-diam. Karena naluri saya mengatakan sesuatu akan datang, dan dalam hidup ini, Anda belajar untuk mempercayai naluri Anda. 2 minggu setelah saya menerima email cerai, saya sedang di kantin ketika ponsel saya bergetar. Notifikasi dari aplikasi bank kami, penarikan lagi senilai $8,500 ICS. Hampir semua yang tersisa. Saya menjatuhkan garpu dan membuka aplikasi. Saldo rekening bersama tinggal $22,37 AS. Tabungan $47,000 ISAF yang kami kumpulkan selama bertahun-tahun telah lenyap seluruhnya. Ditransfer ke rekening yang tidak saya kenali. Murphy, salah satu anggota unit saya, menatap saya. "Kabar buruk?" Saya mengunci ponsel saya. "Tidak, cuma masalah rekening." Malam itu saya menelepon bank dari telepon di pangkalan. Saya mengetahui bahwa Becky telah memindahkan uang selama berminggu-minggu. Jumlah kecil di awal, lalu semakin besar. Transfer besar dimulai sehari. Setelah saya bertugas, saya menutup telepon dan berdiri di koridor untuk waktu yang lama. Melihat para pria tertawa, menelepon anak-anak, istri, orang tua mereka. Kehidupan normal berjalan di sekitar saya. Sementara hidup saya hancur. Saat itulah Wilson menemukan saya. "Dengar dari Alvarez, kamu terlihat seperti melihat hantu saat makan malam," katanya. "Ada apa?" Saya tidak terbiasa berbagi hal pribadi. Tapi Wilson pernah menyelamatkan saya dari situasi sulit di Kandahar. Saya mempercayainya. "Istri saya mengosongkan rekening kami dan memindahkan pacarnya ke rumah kami," kata saya. "Mengirim surat cerai saat saya sedang patroli minggu lalu." Wilson tidak memberi saya kata-kata "turut prihatin" atau "pasti berat" atau "kamu akan menemukan yang lebih baik." Dia hanya bertanya, "Apa rencanamu?" "Belum yakin," jawab saya. Dia mengangguk. "Beritahu jika butuh sesuatu." Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya mengambil laptop dan masuk ke sistem keamanan rumah kami. Sesuatu yang mungkin Becky lupa, bisa saya akses dari jarak jauh. Kamera menunjukkan sebuah truk asing di garasi kami. Seorang pria yang tidak pernah saya lihat sedang berjalan dengan anjing saya, menggunakan cangkir kopi saya, memakai jaket hoodie Seattle Seahawks saya. Dan Becky tertawa di dapur yang saya renovasi sendiri saat cuti terakhir. Sesuatu berubah di dalam diri saya, bukan kemarahan. Sesuatu yang lebih dingin, lebih jernih. Saya menutup laptop dan mengambil ponsel. Saya membuat daftar. Telepon James, teman dari Angkatan Darat yang jadi pengacara. Periksa ketentuan pinjaman VA. Hubungi Sersan tentang cuti darurat. Tinjau dokumen refinancing rumah. Sesuatu yang Becky sebutkan setahun lalu. Periksa keamanan rekening pensiun militer saya. Saya tidak lagi merasa sedih. Saya bahkan tidak marah. Saya merasa fokus, seperti sedang merencanakan sebuah misi. Ini bukan lagi tentang emosi. Ini tentang strategi. Pukul 5 sebelum giliran jaga saya dimulai, saya mengirim email kepada James dengan subjek "butuh bantuan hukum". Diam-diam dan mendesak. Balasannya datang 1 jam kemudian. Telepon saya hanya jalur aman. Ketika saya menutup telepon, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Saya tidak perlu berteriak. Saya tidak perlu mengancam.
Saya bahkan tidak perlu menghadapinya. Saya hanya perlu menunggu dan mengamati dan membiarkan tindakannya sendiri menjadi jebakannya. 2 bulan kemudian, saya kembali ke tanah Amerika. Saya tidak memberitahu Becky saya pulang, tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Saya hanya check-in di sebuah motel di pusat kota Spokane dengan nama yang berbeda dan menghubungi James. Kami bertemu di sebuah restoran 16 km di luar kota. "Kamu terlihat kacau," katanya, meluncur ke kursi. "Saya juga merasakannya," jawab saya. James menyerahkan sebuah map. "Semua yang kita diskusikan," katanya. "Surat kepemilikan rumah, dokumen pinjaman, rekening koran. Dan ini," dia mengeluarkan selembar kertas terpisah. "Saya menemukan sesuatu yang menarik saat menyelidiki keuangan Anda. Itu adalah aplikasi refinancing dengan tanda tangan saya. Kecuali itu bukan tanda tangan saya. Tidak persis. Seseorang mencoba menirunya, tapi gagal di beberapa detail. Inisial tengahnya salah, dan pola goresannya bukan milik saya. Becky yang melakukannya." Tanya saya meskipun saya sudah tahu jawabannya. James mengangguk. 3 bulan lalu. Untuk mengambil $30.000 assets dari ekuitas rumah. Tanda tangan Anda diperlukan untuk itu, karena pinjaman VA hanya atas nama Anda. Memalsukan tanda tangan saya, mengambil pinjaman dengan jaminan rumah kami, lalu mengosongkan rekening kami dan mengajukan cerai, kata saya. Wanita yang sibuk. Ada lagi yang lebih parah, kata James. Dia mencantumkan pacarnya sebagai pemohon. Dia punya riwayat kriminal, 2 tuduhan mengemudi saat mabuk, dan 1 tuduhan penipuan pada 2019. Saya menarik napas dalam-dalam. Apa pilihan saya? Banyak, kata James. Tapi pertama Anda harus memutuskan apa yang Anda inginkan. Saya berpikir, saya ingin apa yang secara hukum milik saya, dan saya ingin dia mengerti konsekuensinya. James tersenyum. Kalau begitu, itu yang akan kita lakukan. Keesokan harinya saya berkendara melewati rumah kami. Truk pacarnya sudah tidak ada, tapi mobil Becky ada di garasi. Saya parkir di jalan dan mengamati sebentar. Saya berpikir untuk mengetuk pintu, menghadapinya, tapi itu bukan rencananya. Sebaliknya, saya pergi ke bank. Saya bertemu dengan petugas pinjaman yang memproses refinancing. Saya menunjukkan kepadanya identitas militer saya, tanda tangan asli di surat izin mengemudi, dan dokumen palsu itu. Wajahnya pucat. Saya harus melaporkan ini segera. Saya mengerti, kata saya. Saya sudah membuat laporan polisi. Malam itu saya menerima pesan dari Becky. Kamu bicara sama siapa di bank? Jeremy bilang ada orang yang bertanya-tanya. Saya tidak membalas. Keesokan harinya saya pergi ke kantor catatan sipil dan mengajukan dokumen yang menolak refinancing karena penipuan. Saya mengajukan pemberitahuan resmi bahwa tidak ada perubahan pada properti yang dapat dilakukan tanpa kehadiran saya. 2 hari kemudian Becky menelepon. Saya biarkan masuk ke kotak suara. Nathan, kita harus bicara. Bank menelepon tentang rumah. Apa yang kamu lakukan? Jika ini karena perceraian, kita bisa bicarakan ini secara dewasa. Secara dewasa, kata-kata yang sama dari emailnya. Saya masih tidak membalas. James menelepon sore harinya. Mereka membekukan uang refinancing itu. Dan ada lagi, pacar istri Anda mengemudikan truk Anda, kan? Yang atas nama Anda? Ya, dia dihentikan pagi ini karena mengemudi dengan SIM yang dicabut karena tuduhan mengemudi mabuk itu. Mereka menyita kendaraan itu. Bagus, kata saya. Dia juga punya beberapa barang menarik di dalam truk. Lembaran resep dari klinik dokter gigi, tempat Becky bekerja. Mereka tidak kosong. Saya menutup mata. Dia mencuri lembaran resep? Tampaknya begitu. Polisi sedang menyelidiki. Saya menutup telepon dan duduk di tepi tempat tidur motel. Ini menjadi lebih besar dari yang saya duga. Sebagian diri saya ingin menelepon Becky, memperingatkannya kebiasaan lama. Tapi kemudian saya teringat rekaman kamera keamanan. Rumah saya, anjing saya, hidup saya diberikan begitu saja, seolah tidak berarti apa-apa. Tidak, ini adalah jalannya sekarang. Saya setidaknya bisa kembali. Dan sejujurnya saya tidak ingin. Saya bertemu dengan penyelidik penipuan bank keesokan paginya. Namanya Thompson. Perawakannya pendek, dengan mata lelah dan noda kopi di dasinya. Ini lebih sering terjadi daripada yang Anda kira, katanya menyebarkan dokumen di atas meja. Pasangan ditugaskan, pasangan yang lain melihat peluang. Apa yang terjadi sekarang? Tanya saya.
Kami membekukan dana refinancing yang curang, tapi ada masalah. Sebagian uang sudah ditarik. Berapa? Sekitar setengahnya. $4,900 saya mencondongkan badan. Kemana perginya? Thompson ragu. Saya tidak seharusnya membagikan informasi itu. Itu rumah saya, nama saya yang dipalsukan, uang saya yang dicuri. Dia mengangguk perlahan, lalu memutar layar komputernya ke arah saya. Ini adalah transfer dari rekening refinancing. Saya membaca daftar itu. Beberapa transfer ke seseorang bernama Daniel Spencer. Bukan Jeremy, orang lain. Saya belum pernah mendengar namanya. Siapa Daniel Spencer? Tanya saya. Thompson mengangkat bahu. Bukan urusan saya, tapi Anda harus meminta pengacara Anda untuk meminta catatan ini. Saya menelepon James begitu keluar dari bank. Daniel Spencer. Dia mengulangi. Biar saya periksa. 1 jam kemudian dia menelepon kembali. Sudah saya dapatkan. Daniel Spencer adalah agen properti, spesialis penjualan cepat, transaksi tunai. Dia berencana menjual rumah kami, kata saya. Kesadaran itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Sepertinya begitu. Setoran itu mungkin uang muka untuk dia mulai mengerjakan daftar properti. Tapi disinilah menariknya, Spencer sudah berbisnis dengan Jeremy Ryan sebelumnya. Jeremy Ryan adalah pacar istri saya. Ya, mereka menyelesaikan 3 transaksi bersama dalam 2 tahun terakhir. Saya duduk di bangku taman, mencoba mencerna semua ini. Jadi ini bukan hanya Becky meninggalkan saya demi seorang pria. Ini, sebuah operasi terencana. Tunggu, kata James dengan hati-hati. Saya menyelidiki Jeremy Ryan, dia punya pola. Dia terlibat dengan wanita yang sedang dalam proses perceraian atau yang pasangannya sedang bertugas. 3 kasus yang saya temukan sejauh ini. Di setiap kasus, rumah wanita itu dijual jauh di bawah harga pasar kepada salah satu klien Spencer. Ryan mendapat bagian lalu dia pindah. Dan Becky? Apakah dia tahu? Felstein de Function Boss. Charity sulit dikatakan. Mungkin dia juga korban. Mungkin dia terlibat. Saya mengusap wajah. Ini bukan lagi tentang pengkhianatan Becky. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang diperhitungkan, dan keluarga tentara lainnya telah menjadi korban. Apa yang kita lakukan? Tanya saya. Saya sudah menghubungi Divisi Kejahatan Keuangan FBI, kata James. Ini melintasi batas negara, melibatkan personel militer dan pinjaman VA. Mereka tertarik. Malam itu, saya duduk di kamar motel dengan sebotol bir, memikirkan semuanya. Bertanya-tanya apakah Becky telah menipu saya sepanjang pernikahan kami. Atau apakah dia hanya terseret ke dalam skema Jeremy? Bertanya-tanya apakah itu penting. Ponsel saya bergetar. Becky lagi. Nathan, tolong telepon saya. Bank bicara tentang penipuan dan Jeremy ditangkap karena mengemudikan trukmu. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Saya menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Lalu saya mengetik, siapa Daniel Spencer? 3 titik muncul saat dia mulai mengetik, lalu berhenti. Mulai lagi. Berhenti. Akhirnya, Furi, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. $14,900 saya balas. Beberapa transfer. Daftar rumah. Tidak ada balasan selama 10 menit. Lalu, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya mematikan ponsel dan pergi tidur. Keesokan paginya, James menelepon. FBI ingin bertemu. Mereka telah menyelidiki Ryan dan Spencer selama berbulan-bulan. Anda bukan yang pertama, tapi Anda mungkin kasus yang akan membongkar semuanya. Untuk pertama kalinya sejak saya menerima email cerai itu, saya merasakan sesuatu yang mendekati kepuasan. Bukan karena pernikahan saya berakhir, tapi karena kebenaran akhirnya terungkap. Saya bertemu dengan agen FBI di kantor mereka di Spokane. Agen Patel dan agen Donovan. Mereka merekam pernyataan saya, mengambil salinan semua dokumen yang telah saya dan James kumpulkan. Kasus Anda membantu membangun pola, jelas agen Patel, menunjukkan niat organisasi. Ini menjadi konspirasi alih-alih insiden terisolasi. Bagaimana dengan Becky? Tanya saya. Istri saya? Mantan istri? Para agen bertukar pandang. Kami masih menentukan tingkat keterlibatannya, kata Donovan dengan hati-hati. Apakah dia pernah menyebutkan kesulitan keuangan? Tekanan untuk menjual rumah? Saya berpikir, dia terus mengatakan kami miskin karena rumah, bahwa kami harus pindah ke yang lebih kecil. Saya tidak melihat perlunya.
Pembayaran hipotek kami terjangkau dengan gaji saya. Patel membuat catatan. Kapan ini dimulai? Versi identity tuman stunumamta pedesal jadi sekitar 6 bulan lalu. Sekitar waktu yang sama, dia pasti bertemu Jeremy. Dan refinancing? Tanya Donovan. Dia tidak pernah membicarakannya dengan saya. Dia memalsukan tanda tangan saya saat saya bertugas. Mereka mengajukan lebih banyak pertanyaan, mengambil lebih banyak catatan. Ketika kami selesai, Patel menyerahkan kartunya kepada saya. Kami akan menghubungi Anda. Sementara itu, jangan konfrontasi istri Anda atau Ryan. Kami harus membangun kasus ini dengan hati-hati. Saya mengangguk. Paham. Malam itu, saya kembali berkendara ke lingkungan kami. Saya parkir di jalan dekat rumah kami. Truk Jeremy sudah kembali. Pasti sudah keluar dari penyitaan. Mobil Becky sudah tidak ada. Ponsel saya bergetar. Pesan dari Becky. Kita harus bicara secara langsung. Temui aku di Riverfront Park besok. Saya menunjukkan pesan itu kepada James saat sarapan keesokan harinya. Jangan pergi, sarannya. Tidak ada hal baik yang akan datang dari berbicara dengannya sekarang. Saya tidak akan pergi, kata saya. Tapi saya ingin tahu apa yang dia lakukan hari ini saat dia pikir saya sedang dalam perjalanan untuk menemuinya. Kami berkendara ke rumah kami pukul 9.30 pagi, parkir di seberang jalan. Pukul 9.45, Becky keluar masuk ke mobilnya dan mengemudi ke arah Riverfront Park. Sekarang apa? Tanya James. Sekarang kita menunggu, kata saya. 20 menit kemudian sebuah mobil berhenti. Logo agen properti di pintu. Daniel Spencer. Jeremy keluar untuk menyambutnya. Mereka berbicara di garasi, lalu masuk ke dalam. Haruskah kita mengikuti mereka? Tanya James. Saya menggelengkan kepala. Tidak perlu. Saya memasang kamera keamanan tahun lalu, di dalam dan luar. Semuanya terunggah ke cloud. James tersenyum. Anda tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Tidak pernah ada kesempatan, kata saya, mengeluarkan ponsel. Saya membuka aplikasi keamanan dan memiringkan layar agar James bisa melihat. Spencer dan Jeremy berada di ruang tamu kami. Spencer sedang mengambil foto. Jeremy menunjuk fitur-fitur rumah. Saya menaikkan volume. Kita harus mencantumkan ini pada akhir minggu, kata Spencer. Saya sudah punya pembeli yang tertarik. Penawaran tunai seperti biasa. Berapa? Tanya Jeremy. 470. Kita cantumkan 470, mereka tawar 420. Semua orang senang. Bagaimana dengan suaminya? Becky bilang dia membuat masalah. Spencer mengabaikannya. Pria tentara ini sama saja. Mereka ribut. Tapi mereka punya misi tanggung jawab. Dia akan menerima penyelesaian untuk mengakhirinya. Saya menoleh ke James. Apakah Anda merekam ini? Dia sudah merekam siaran itu di ponselnya. Setiap kata. Saya meneruskan akses kamera keamanan ke agen Patel dengan pesan singkat. Sedang terjadi sekarang. 30 menit kemudian, rumah kami dikelilingi oleh kendaraan FBI. Saya menonton dari jalan saat para agen memborgol Spencer dan Jeremy. Ponsel saya berdering. Agen Patel. Kami menangkap mereka di rekaman sedang mendiskusikan skema penipuan, katanya. Selain konspirasi, penipuan elektronik dan mencoba menjual properti dengan alasan palsu. Kami akan membutuhkan pernyataan resmi dari Anda. Tentu, kata saya. Dan Baper Briggs, istri Anda baru saja tiba di lokasi. Dia terlihat sangat terkejut. Saya melihat ke jalan. Becky berdiri di halaman kami, tangan di mulutnya melihat saat agen FBI membawa kotak-kotak dokumen keluar dari rumah kami. Apa yang terjadi padanya? Tanya saya. Itu tergantung, kata Patel, pada apa yang dia tahu dan apa yang Anda inginkan. Saya mengamati Becky untuk waktu yang lama, 13 tahun pernikahan, tahun-tahun yang baik di awal, sebelum ini menjadi apapun. Saya hanya ingin apa yang benar, kata saya akhirnya. Kasus federal bergerak cepat. Jeremy dan Spencer membuat kesepakatan pembelaan, saling menyalahkan dan melibatkan beberapa konspirator lain. Dalam apa yang ternyata merupakan operasi 3 negara bagian yang menargetkan keluarga militer. Becky bersikeras dia tidak tahu apa-apa tentang skema yang lebih besar. Katanya Jeremy meyakinkannya bahwa saya menyembunyikan uang, berencana meninggalkannya tanpa apa-apa. Katanya refinancing itu ide Jeremy, dan dia hanya mengikutinya. Mungkin itu benar, mungkin tidak. Faris Manapanaji setuju untuk berdamai. Restitusi penuh dari dana yang dicuri.
pelepasan klaim apapun atas rumah atau pensiun militer saya, dan pengakuan tertulis tentang pemalsuan sebagai imbalan agar saya tidak mengajukan tuntutan. Perceraian diselesaikan 6 bulan setelah email dari Kandahar itu. Tidak ada kesalahan, perpisahan yang bersih. Secara keseluruhan, pada hari dokumen terakhir ditandatangani, saya menerima telepon dari agen Patel. Jeremy Ryan dijatuhi hukuman hari ini. 8 tahun untuk penipuan, konspirasi, dan pencurian identitas. Spencer mendapat 12. Saya pikir Anda ingin tahu. Terima kasih, kata saya. Ada satu hal lagi, tambahnya. Kami menemukan bukti mereka melakukan ini pada 11 keluarga militer lainnya. Kasus Anda membantu kami membangun pola. Keluarga-keluarga itu mungkin mendapatkan uang mereka kembali karena Anda. Setelah menutup telepon, saya duduk di balkon apartemen sewaan, melihat matahari terbenam, memikirkan keluarga-keluarga lain itu, pria-pria lain yang ditugaskan, berpikir rumah dan pernikahan mereka aman, hanya untuk kembali ke kekosongan. Saya tidak berencana menjadi orang yang akan membongkar operasi Jeremy dan Spencer. Saya hanya menginginkan apa yang menjadi hak saya. Tapi terkadang hal-hal terjadi dengan cara yang tidak Anda duga. Ponsel saya bergetar. Pesan dari Becky. Aku tidak pernah ingin semuanya berakhir seperti ini. Saya tidak membalas. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Setahun kemudian saya menjual rumah itu. Saya pikir tidak bisa. Tapi selagi tinggal di dalamnya, terlalu banyak kenangan, terlalu banyak pengkhianatan di dalam dinding-dinding itu. Saya menggunakan uangnya untuk membeli sebuah pondok kecil di luar Missoula, Montana. 2 kamar tidur, 4 hektar tanah. Sungai kecil mengalir di belakang. Tidak ada tetangga sejauh bermil-mil. Saya pensiun dini dari Angkatan Darat. 20 tahun sudah cukup. Saya sudah diberi yang cukup. Saya mengadopsi seekor anjing. Gembala Jerman bernama Scout. Saya mulai mengerjakan pekerjaan tukang kayu untuk penduduk setempat. Tidak ada yang mewah, tapi membuat tangan saya sibuk dan membayar tagihan. Pensiun militer saya menutupi sisanya. Terkadang saya memikirkan Becky, bertanya-tanya di mana dia berakhir. James mendengar dia pindah kembali ke kota asalnya di Oregon, bekerja di klinik dokter gigi lain. Memulai dari awal, saya kira. Saya tidak membencinya lagi. Jujurnya, saya tidak merasa banyak hal untuknya. Dia membuat pilihannya, dan saya membuat pilihan saya. Suatu malam, saya menerima surat dari seorang wanita di Fort Worth. Suaminya di Angkatan Laut, sedang bertugas ketika Jeremy dan Spencer mencoba melakukan skema pada dirinya. FBI telah memberinya nama saya sebagai bagian dari kasus itu. Anda tidak mengenal saya, tulisnya, tapi Anda menyelamatkan rumah kami. Ada peluang ketika akan lebih mudah untuk pergi begitu saja. Saya membaca surat itu 2 kali, lalu saya menempelkannya di lemari es saya. Beberapa hari, ketika kesunyian terlalu nyaring atau kenangan terlalu jelas, saya akan melihat surat itu dan diingatkan bahwa sesuatu yang baik datang dari semua itu. Kabar terakhir yang saya dengar adalah Jeremy masih di penjara. Spencer juga. Sistem itu berfungsi untuk sekali ini. Adapun saya menemukan jalan saya satu hari yang tenang pada satu waktu. Membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak bisa dicuri, dipalsukan, atau dikhianati. Sesuatu yang hanya milik saya.